Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang Bapak cintai semuanya, para siswa Madrasah Tsanawiyah Mardatillah, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat, berbagai macam kenikmatan. Salah satunya diantaranya adalah nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan satu bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri, karena banyak sekali orang yang belum diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan ini, sehingga hilanglah kesempatan untuk menikmati berbagai macam bonus, berbagai macam pahala yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini. Para siswa sekalian, pada kesempatan kultum hari ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang keberkahan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Sangat mudah sekali kita mendapatkan kebaikan, dan banyak sekali pelipat gandaan dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, terus ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya Ramadan kita semakin bermanfaat, semakin berkah, dan kita pun nanti akan menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang berhasil dididik oleh bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, seperti yang dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan batil. Nah, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Islam, setelah atau karena kita diberikan bulan Ramadan, maka yuk sama-sama kita sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini merupakan ibadah kalau kita baca setiap harinya. Nah, pembacaan Al-Quran kita atau khataman Quran kita atau tadarus kita pada tahun ini, Ramadan tahun ini, harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita mungkin hanya sekali khatam Qurannya, tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Atau mungkin tahun sebelumnya sama sekali kita nggak membaca Al-Quran, lebih sibuk dengan hal yang lain yang tidak bermanfaat. Nah, pada tahun ini kita harus berusaha, harus mempunyai target membaca Al-Quran lebih baik dari tahun kemarin. Nah, membaca Al-Quran ini merupakan satu kebaikan, ya, merupakan ibadah yang begitu mudah dilakukan, ya, dan sangat banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Quran ini. Nah, jadi Al-Quran itu terdiri dari beberapa huruf, dan balasan bagi orang yang membaca Al-Quran itu adalah sesuai dengan hurufnya, ya. Tidak per kata tapi per huruf. Sebagai contoh, ketika kita membaca alif lam mim, nah itu terdiri dari 3 huruf, maka itu dibalas dengan 3 kebaikan. Nah, di bulan suci Ramadan ini kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Coba bayangkan betapa banyaknya kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan serius, dengan kontinu, dengan banyak, dan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, mungkin pada tahun lalu kita sudah khatam Al-Quran, satu Al-Quran 30 juz. Nah, pada tahun ini
Target kita mungkin bisa kita bedakan, kita bisa hafal surat Al-Mulk, bisa hafal surat Ar-Rahman, atau bisa hafal juz 30, tidak apa-apa. Karena menghafal itu adalah kegiatan yang mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Sama pahalanya ketika kita membaca Al-Quran 30 juz. Semakin sering kita mengulang Al-Quran, maka semakin hafal, dan semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, yuk perbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini harus diprogram, tidak bisa semau kita aja. Diprogram, ditargetkan. Bulan ini kita targetnya khatam 30 juz, maka itu bisa diprogram. Misal habis subuh kita baca 2 halaman, habis zuhur kita baca 2 halaman, habis asar kita baca 2 halaman, maghrib kita baca 2 halaman, isya pun kita baca 2 halaman. Insya Allah 1 hari kelar, selesai 1 juz. Nah, ini kalau nggak diprogram kita akan asal-asalan dan semau kita, dan cenderung akan ada pembenaran ketika kita datang malesnya. Tapi kalau diprogram ada yang maksa kita, sehingga kita bisa optimal meraih keberkahan dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, keberkahan di bulan suci Ramadan bisa kita raih dengan tarawih, sholat tarawih. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat sunat pada malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sama salat tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan yang kita miliki untuk melaksanakan tarawih ini pada tahun ini, pada Ramadan tahun ini, yuk kita laksanakan dengan semangat, dengan konsisten. Jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada yang alpa salat tarawih kita. Jangan ditunda-tunda. Ikut berjamaah di mushola lebih afdol, mulai dari isya sampai dengan tarawihnya dilanjut dengan witirnya. Karena kalau ditunda-tunda, ini akan nanti datangnya malas. Ya, akhirnya tinggalan, akhirnya tidak melaksanakan sholat tarawih. Nah, kalau sudah bolong sekali biasanya, ya besok-besoknya jadi malas. Akhirnya kita nggak dapat keberkahan dari pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita kehilangan lagi kesempatan untuk melaksanakan tarawih di bulan Ramadan tahun ini. Karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Makanya pada tahun ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan tarawih dengan khusyuk, berjamaah. Apalagi pada tahun ini kita sudah dibebaskan, ya, bebas dari pembatasan. Tarawih boleh dilakukan dengan shaf yang rapat, boleh diadakan kultum, boleh berlama-lama. Nah, ini kesempatan. Kalau tahun lalu kita masih dibatasi karena masih ada pandemi COVID-19, sempat di tahun ini kita sudah dibolehkan untuk tarawih secara berjamaah dengan shaf yang rapat. Nah, ini tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid masing-masing atau di mushola dekat rumahnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah ketika bulan suci Ramadan, yuk kita banyak bersedekah. Ya, kita perbanyak bersedekah. Dalam sebuah hadis diceritakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihi wa minar rihil mursalah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, artinya orang yang paling senang bersedekah. Lebih-lebih pada bulan Ramadan, di mana beliau selalu ditemui Jibril, dan setiap malam di bulan Ramadan
Jibril datang untuk membacakan Al-Quran, jika Rasulullah bertemu Jibril, maka beliau lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Nah, ini kita telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling pemurah, yang paling senang berbagi, yang paling senang bersedekah. Lebih-lebih lagi pada bulan suci Ramadan, semakin ditingkatkan sedekahnya. Nah, ini suatu pelajaran buat kita. Nah, ketika di luar Ramadan mungkin kita jarang bersedekah. Nah, di bulan suci Ramadan ini harus lebih giat lagi. Nah, tadi seperti di awal saya sudah sampaikan, di program berapa perharinya kita mengeluarkan sedekah. Paksa diri kita untuk mengeluarkan sedekah, karena kalau nggak dipaksa, ya mungkin kita akan malas-malasan. Ya mungkin tahun lalu kita nggak sama sekali nggak sedekah di bulan Ramadan. Tahun ini harus setiap hari, ya misalkan nggak banyak uang yang kita miliki, Rp1.000 satu hari. Nah, itu sudah lebih bagus daripada tahun lalu. Ya sedekah yang kecil tapi dia rutin, insya Allah itu lebih baik daripada yang besar tapi hanya sekali saja dilakukan. Nah, insya Allah itu kita akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, yang terakhir, keberkahan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan adalah saling memberi takjil, ya, memberi takjil. Pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita memberi takjil adalah sama dengan pahala orang yang berpuasa. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang memberi buka atau makan orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ya, jadi mudah sekali kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Yuk sama-sama kita isi kegiatan Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.